Halo Tribuners, hari ini kita bakalan wawancara dengan Kak Giri Ardian selaku influencer dan juga podcaster dari Lampung. Halo Kak Giri. Halo Kiki. Nah Kak Giri, sekarang kesibukannya lagi apa sih Kak? Kesibukannya baginya dua nih biasanya. Ada yang untuk pekerjaan sama untuk hobi. Oke. Ya kerjaan jadi social media manager. Kalau hobi jadi podcaster sih. Nyebutnya sekarang podcaster. Jadi bikin konten di Instagram, YouTube sama Spotify. Oh gitu. Kalau Twitter kontennya, juga. kalau konten-kontennya itu apa aja Kak? Kontennya jadi kalau misalnya baru denger ada namanya podcast, itu radio on demand lah, radio yang di online kan gitu. Jadi kayak siaran sebenarnya. Dan fokusnya ngebahas soal relationship. Karena ngerasa kalau relationship itu nggak banyak yang mau bahas dan kita semua sebenarnya butuh, karena emang soal relationship nggak cuma anak muda doang, nyampe udah nikah juga harus tetap dijaga. Nah jadi bahasan soal itu karena belum banyak yang bahas, saya pengen ngebahas itu, jadinya fokusnya ke hubungan lah. Gimana cara ngebina hubungan yang baik dan sebagainya gitu. Itu di semua platform itu isinya tentang hubungan gitu ya Kak? Betul. Awalnya sih nggak bikin podcast awal-awal dulu ngebahasnya soal mimpi lah, soal pokoknya kayak soal motivator gitu. Terus sadar itu tidak kelaku. Jadi mulai berganti. Dan sebenarnya bukan berganti tapi lebih kayak ternyata menemukan di diri sendiri tuh bisanya ngomongin soal hubungan sekarang gitu. Karena bekal 5 tahun siaran juga kemarin jadi penyiar cinta kan. Jadi udah tahu aja gitu, kalamnya di sini gitu. Emang semuanya soal hubungan. Oke. Terus Kak, kalau misalkan untuk nyampain materi tentang kayak gitu tuh, inspirasinya dari mana Kak? Pengalaman pribadi Kak Giri atau gimana? Sebenarnya pengalaman orang lain kebanyakan. Karena DM di Instagram dan komen di YouTube kan udah banyak sekarang. Tapi kalau ditanya ibaratnya teorinya dari mana, harus baca sih. Baca banyak buku gitu, karena buku self development yang ngomongin soal relationship sebenarnya udah banyak. Cuman karena di Indonesia masih darurat membaca, masih harus disampaikan, harus ada orang yang menyampaikan. Mereka lebih banyak juga yang suka belajarnya dari video atau podcast yang kayak gue lakuin sekarang gitu. Jadi ya gue sebenarnya tinggal menyampaikan apa yang selama ini jadi bahan observasi gue gitu. Jadi teorinya udah ada, insya Allah yang disampaikan benar gitu. Nggak cuman gue ngomongin soal pengalaman pribadi karena mungkin gak relate sama banyak orang gitu. Tapi kalau udah diteliti, ada data-datanya kan, jadi lebih kayak bisa dipertanggungjawabkan lah ibaratnya gitu. Oke. Terus Kak, bisa diceritain gak sih Kak gimana awal mulanya gitu Kakak menekuni dunia podcast? Oke, awalnya jadi penyiar radio ya pasti. Dulu tahun 2013 atau 14 awal ya segitulah ya. Di mana tuh Kak? Di Radio Lampung, namanya Delightful Radio Lampung, disingkatnya di Radio Lampung. Waktu itu awal bukaan langsung pengen join karena ngerasa nih radio jadi kayaknya bakal berubah jadi lebih baik lah ibaratnya gitu, kayak kesempatan yang bagus untuk disia-siakan. Jadi langsung join waktu itu, terus ikut training lah, awal-awalnya yang struggling lah, nggak bisa siaran ternyata, yang lainnya ngerasa yang lainnya gampang, tiba-tiba sebulan udah naik on air. Gue sampai 3 bulan belum naik on air juga, merasa apakah bukan di sini jalan saya, apa bisnis saya jadi PNS aja gitu. Akhirnya dapat kesempatan itu bisa on air akhirnya. Terus jadi penyiar cinta sampai 5 tahun terakhir lah. Di radio itu udah sampai tahap on air manager. Jadi terakhir di radio on air manager jabatannya. Udah sempat ke off air juga lah, productionnya lah, marketingnya lah, segala macam udah dicobain lah sampai jadi on manager. Terus ngerasa apalagi nih, udah 5 tahun masih gini-gini aja gitu, harus berkembang nih. Akhirnya memutuskan untuk resign aja deh, berhenti dari radio. Sebelumnya udah kayak jadi presenter juga di TV gitu. Ya masih TV daerah, 2 TV daerah. Terus selesai 5 tahun siaran radio, udah harus berkembang, ngapain lagi?
mau nggak mau. Jadi kayak nge-push diri mau nggak mau harus berhenti supaya bisa coba hal lain. Berhenti, cobain podcast. Nah, untungnya waktu itu leverage moment tiba-tiba datang. Waktu udah selesai dari radio, beberapa bulan kemudian tempat bercakap lagi naik, terus ya dunia bercakap semuanya juga lagi orang gemari lah gitu. Terus saya ngerasanya ini bisa nih, bisa banget karena emang 5 tahun terakhir juga ngebahas hal yang sama. Pas itu datang ya udah, saya nyebutnya riding the wave aja waktu itu, ikutan di ombak yang lagi hype-hype-nya waktu itu gitu. Naik deh sampai sekarang. Oke. Terus itu kalau sekarang followersnya berapa Kak? Di Instagram 40.700 terakhir. Dengan rata-rata view? Paling banyak 500.000. Wow. Kalau pukul rata ya 20.000 30.000 tayangan lah, kurang lebih. Terus di YouTube 32.000 subscriber terakhir. Paling tinggi 150.000 views, rata-rata juga sama 30.000. Di Spotify 70.000 streaming. Terakhir 65 peringkat teratas di Spotify. Oke, terus ya Kak Gary, kan sekarang itu banyak tuh Kak yang udah mulai ikut-ikutan gitu untuk membuat podcast serupa gitu. Nah itu menurut tanggapan Kak Gary nih selaku bisa dibilang sebagai podcaster pertama juga gitu Kak di Lampung. Menarik. Itu gimana Kak? Bagus, tolong mulailah karena di Amerika udah di monetize. Mendingan kita sama-sama mulai dari sekarang supaya nanti bisa metik hasilnya juga lebih dulu gitu daripada yang lain. Karena kalau menurut saya kenapa podcast sekarang jadi harus dilakukan gitu, karena makin kesini orang itu makin butuh sosok influencer karena udah nggak makin dekat sama orang tuanya, terus nggak punya banyak teman yang bisa diajak bicara gitu, jadi makin individualis sama gadget segala macam. Jadi sosok-sosok itu butuh untuk dihadirkan di hidup mereka yang mereka banget gitu. Jadi mulailah podcast sekarang, apalagi makin kesini 24 jam tuh makin kurang buat orang-orang. Jadi mereka butuh mengonsumsi konten yang nggak cuman bisa bikin mereka duduk diem sambil nikmatin konten itu, tapi bisa bikin mereka sambil ngelakuin hal lain juga. Kan kalau podcast enak tinggal di headset, ya, kita masih bisa kerja, masih bisa ngapa-ngapain lah segala macamnya. Jadi bisa ngelakuin dua hal sekaligus. Artinya gitu. Mulailah, nggak apa-apa. Sangat mendukung. Tapi kalau misalkan menurut Kak Gary sendiri gitu Kak, untuk orang-orang atau podcast yang baru ini yang kontennya mirip-mirip dengan Kak Gary, gimana Kak tanggapannya? Juga tidak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Soalnya udah biar mereka, karena ibaratnya mereka lagi belajar lah ya. Jadi kenapa kalau orang lagi belajar harus kita jatuhin, nggak masalah juga. Mereka karena beberapa juga ada yang bilang saya terinspirasi dari Kak Gary gitu. Ya nggak apa-apa, bagus. Mereka mau karena ya belajar emang gitu prosesnya gitu, nggak mungkin langsung jago, jadi nggak apa-apa, nggak masalah ya Kak ya. Ya silahkan, pokoknya apapun konten yang saya rasa udah saya keluarkan di dunia internet ya udah emang konsumsi publik. Mereka mau remake, mau recycle, mau ngapain terserah deh. Oke. Terus Kak untuk kedepannya gitu Kak, kalau sekarang kan kontennya lebih ke cinta gitu atau relationship. Nah itu untuk kedepannya bakal ada pengembangan yang lain lagi? Iya, sebenarnya pengen banget ngebahas soal hidup sih, karena pokoknya soal manusia. Nggak tahu kenapa saya tertarik banget sama manusia, gimana pola pikir, gimana karakter, gimana karena juga saya kerja di Connect nih, yang ada di sini values-nya itu ngajarin saya untuk lebih ngerti lebih banyak soal manusia, jadi makin tertarik. Tapi menurut saya sebelum saya nantinya ngomongin soal hidup, soal cinta-cinta ini orang tuh harus kelar dulu, harus selesai dulu, karena kita pasti bakal ngerasain manfaat yang lebih baik kalau soal hubungan itu udah selesai. Karena kita udah hatam, kita udah tahu nih hubungan ternyata harusnya begini, kita jadi bisa lebih fokus ke hal-hal lain. Gitu. Kalau misalnya masih sering berantem sama pacar karena ngerasa kamu tuh nggak pernah ngertiin aku, terus harus mikirin hal lain, aduh sulit karena orang jadi kepecah kan, ibaratnya hal negatif masuk, terus kita jadi susah. Itu yang ngebuat orang galau, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Gitu. Kalau kita udah hatam, udah
masalah ternyata cara nyelesainnya begini, cara nyelesainnya gini, ya kita bisa jadi fokus sama yang lain. Oke, nah gitu tuh jadi Tribuners. Jadi banyak banget emang yang bisa kita dapetin dari Kak Giri. Untuk Tribuners yang mau lihat karyanya Kak Giri bisa dilihat di mana Kak? Di Instagram Giri Ardian, YouTube Giri Ardian Official, di Spotify Giri Ardian. Caranya Giri Ardian doang, nggak perlu podcast Giri, nggak perlu. Giri Ardian aja. Oke, siap. Nah itu tadi hasil wawancara kita dengan Kak Giri. Terima kasih banyak Kak Giri. Sama-sama Kiki. Sama-sama Sukses terus. Amin. Nah itu tadi hasil wawancara kita. Buat Tribuners di rumah jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Bye bye.